Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 186 Januari 2023? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 186 Januari 2023 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni, penghargaan, pendidikan, nasional, komunitas, peluncuran, kepedulian, pelantikan, seminar, rohani, daerah, Bona Pasogit, dan lainnya. Salam redaksi, Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu mengatakan untuk edisi bulan Januari 2023, pihaknya menyajikan berita pelaku seni, penikmat dan pencinta seni Batak, penghargaan hak asasi manusia, pendidikan, pemberian beasiswa, nasional, komunitas, peluncuran, kepedulian, ekonomi, bantuan, pelantikan, seminar, rohani, daerah, Bona Pasogit, dan lainnya. Laporan utama, Saud P. Sianturi, Sarjana Ekonomi, Ketua DPD Parbis Sumatera Utara, terobsesi melakukan peningkatan mutu seni dan kesejahteraan pelaku seni, di mana terpanggil terlibat aktif senantiasa mendorong para pelaku seni untuk dapat meningkatkan kemampuan baik dari segi seni maupun kesejahteraan. Parbi harus tetap berbuat yang terbaik dan menjadi wadah yang mampu mengedukasi para pelaku seni Batak di tanah air dan dunia. Laporan khusus, Batak Center Pusat Habatakon, Ketua Umum Insinyur Sintong M. Tampubolon, menggelar diskusi terbatas dengan topik legasi dan keteladanan para pahlawan pada konteks masa kini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Batak Center sedang membuat buku berisi tokoh pejuang dan tokoh teladan dengan mengumpulkan seratusan tokoh Batak yang sudah menjadi pahlawan maupun belum, tetapi layak diajukan serta diteladani. Komunitas Alumni Sekolah Sopo Surung Balige ASSB, Ketua Denny Hasibuan BSC, menggelar perayaan Natal 2022 dengan panitia Dr. Andus Tony Rons Hasibuan SHMM Ketua, Kori Tambunan Sekretaris, dan Elanopa Siagian Bendahara. Mereka percaya akan melihat kebaikan Tuhan dengan tekad menjalin kekerabatan menjadi lebih erat, memiliki empati, dan tali persaudaraan tetap terjaga dengan baik. Nasional, Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI, menerima piagam penghargaan sebagai Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2021 yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Maruf Amin pada acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022. Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu kinerja terbaik dan berprestasi dalam peduli hak asasi manusia. Pendidikan, Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu yang sedang mengikuti pendidikan formal strata 1, strata 2, dan strata 3 di perguruan tinggi dalam atau luar negeri sebagai bentuk komitmen dan perhatian Gubernur terhadap pendidikan putra-putri Sumatera Utara. Seminar Yayasan Pencinta Danau Toba YPDT, Ketua Umum Dr. Andus Maruap Siahaan MBA, bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia, mengadakan seminar nasional dalam rangka penegakan hukum adat budaya suku Batak yang ada di Indonesia dengan tema peran negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat kawasan Danau Toba yang berkeadilan dan berkearifan lokal. Peluncuran, Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, menghadiri diskusi beda buku dan pemutaran film Tombak Nemerpatik yang diinisiasi oleh Green Justice Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak, Hutan Rakyat Institut, dan Setia Bumi. Olahraga, Insinyur Poltak Sitorus MSC, Bupati Toba, menjadi tuan rumah ajang F1 H2O melalui program Toba Memanggil
mengajak seluruh marga Batak pulang kampung ke Kabupaten Toba untuk menikmati event yang bertaraf internasional yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Ekonomi, Satika Simamora SEMM, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, mengembangkan IKM industri kecil menengah potensi daerah produsen benang tenun mandiri melalui kegiatan pelatihan pengolahan serat daun nanas menjadi benang tenun selama 5 hari diikuti 30 orang peserta berprofesi sebagai penenun yang berasal dari Kecamatan Sipahutar dan Tarutung. Kepedulian, Gereja HKBP Tarutung Kota, Pendeta Resort Pendeta Robinson Lumbangaul, Sarjana Teologi, didampingi Bibelfrau, Guru Huria dan beberapa pengurus gereja, menerima bantuan tali asi dari keluarga Opu Halasan Dababan berupa 1 set sound system diserahkan Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Dababan MSI didampingi istri Satika Simamora SEMM dengan harapan agar pelayanan semakin meningkat. Pendidikan, Akademi Pariwisata ULCLA Tarutung, pendiri Situa Dr. Andus Sahala Panggabian MBA, menggelar wisuda 8 orang mahasiswa ahli media angkatan pertama tahun akademik 2021-2022 program studi perhotelan yang dihadiri Bupati Dr. Andus Nixon Dababan MSI dengan mengapresiasi atas berdirinya Akademi Pariwisata ULCLA di Kabupaten Tapanuli Utara. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu, Master Teologi, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan arti dan makna tema Natal 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Allah berkenan menunjukkan jalan untuk bertemu bayi Yesus kepada mereka melalui bintang di timur. Cerpen, Rosdiana Hutapea, Sarjana Pendidikan, Cerpenis Wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Selamat Tahun Baru, Jakon Au Amang. Linggom, kau memang anak natakang, pangalo. Inang parumain pintar-pintarlah mengambil hati anak saya ini karena dia keras dan tak mau kalah. Hadiah terbesar diperoleh Linggom pada malam tahun baru ini. Pesan etos, Mr. Spirit South Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Bangunlah sikap mental diri dan miliki konsep diri positif. Orang yang memiliki sikap mental positif pasti lebih sukses bila dibandingkan dengan orang yang memiliki sikap mental negatif. Rohani, Pendeta Mangontang SM Panjaitan Master Teologi, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Makna Hari Epifanias dalam Kehidupan Orang Kristen. Tanggal 6 Januari adalah Hari Epifanias bagi umat Kristen yang mempunyai makna historis sama dengan Hari Natal. Tetapi karena perhatian umat lebih tercurah kepada Hari Natal, maka Hari Epifanias menjadi hampir terabaikan. Opini, Dr. HP Panggabian SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Peranan Mahudat Suku-Suku mendukung legalisasi pengakuan hak Mahudat desa sesuai ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Jauh Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Apresiasi atas ulasan secara ilmiah masalah hukum adat dengan judul Di mana posisi hukum adat dan masyarakat hukum adat Mahudat di Indonesia? Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 186 Januari 2023. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua.
Selamat Tahun Baru 2023. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.